Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya dalam keadaan senang dan bahagia. Oke, langsung saja. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil kerja kami dengan tema teori kepribadian William Herbert Sheldon, dengan beranggotakan yang pertama saya sendiri, Rifka Wanda Alfi, NIM 3319014. Yang kedua itu ada Muhammad Nahrawi, NIM 3319015. Dan yang terakhir itu ada Wanda Hamidah, NIM 3319024. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membahas yang pertama, riwayat hidup William Herbert Sheldon. William Herbert Sheldon lahir pada tahun 1899 di Warwick, Rhode Island, dan dibesarkan di sana pula. Suasana pedesaan dan hubungan yang erat dengan ayahnya. Ayahnya adalah seorang naturalis dan peternak. Besar pengaruhnya terhadap pandangan mengenai manusia. William Sheldon memperoleh gelar BA pada tahun 1919 setelah menyelesaikan pendidikannya di Brown University, dan memperoleh gelar MA dari Universitas Colorado, dan memperoleh gelar PhD dalam psikologi dari Universitas Kakigo pada tahun 1926. Dan beliau juga diangkat menjadi guru besar di Universitas Wisconsin setelah menyelesaikan studi dalam bidang kedokteran, hingga pada akhirnya mendapat beasiswa untuk melanjutkan studinya di bidang psikiatri. Selanjutnya, pokok-pokok teori William Sheldon. Yang pertama ada struktur tubuh atau jasmani. Seperti ahli-ahli psikologi konstitusional yang terdahulu, Sheldon menentukan dan memberikan ukuran-ukuran dari komponen-komponen jasmaniah manusia. Dalam pada itu, perlu didefinisikan bahwa Sheldon tidak hanya ingin mendapatkan kategori untuk mengklarifikasikan dan mendeskripsikan tubuh manusia saja, tetapi tujuannya lebih jauh lagi, yaitu untuk mendapatkan apa yang disebutkan biological identification. Sheldon berpendapat bahwa faktor-faktor genetis dan biologis memainkan peran yang menentukan dalam perkembangan individu. Dia percaya bahwa orang mungkin mendapatkan representasi dari faktor-faktor tersebut dengan melalui sejumlah pengukuran yang didasarkan jasmani. Dalam pandangan Sheldon juga ada suatu struktur biologis hipotetis, yaitu morfogenetik, yang menjadi dasar jasmani yang nampak dan yang memainkan peranan penting tidak saja dalam menentukan peranan-peranan jasmani, tetapi juga dalam membentuk tingkah laku. Somatotyp merupakan suatu usaha untuk mengukur morfogenotip itu, walau harus bekerja dengan cara tidak langsung dan terutama bersandar kepada pengukuran jasmaniah. Selanjutnya ada analisis tingkah laku atau kepribadian. Walau telah mempunyai alat yang tetap untuk menilai aspek jasmaniah daripada manusia, namun ahli-ahli psikologi konstitusional harus membuat atau meminjam metode lain untuk menilai tingkah laku apabila dia akan benar-benar menyelidiki hubungan antara jasmani dan tingkah laku atau kepribadian. Dalam hal ini, Sheldon bermula dari pangkal dagu bahwa walaupun nampaknya ada banyak dimensi atau variabel dalam tingkah laku,
gangguan kejiwaan. Penyelidikan Sheldon tidak hanya terbatas pada orang-orang yang normal saja, akan tetapi masalah-masalah ketidaknormalan. Hasil penyelidikannya mengenai ini diterbitkan pada tahun 1948. Sheldon mengemukakan perihal gangguan kejiwaan terdiri dari 3 dimensi primer. Ketiga dimensi itu pada pokoknya atau pada garis besarnya berhubungan dengan kategori-kategori yang biasa digunakan dalam diagnosis psikiatris. Adapun komponen-komponen psikiatris itulah: yang pertama ada efektif, yaitu bentuknya yang ekstrim, terdapat pada psikokis jenis manis, depresif antara ekstrim gembira dan ekstrim sedih, depresif. Yang kedua ada paranoid, yaitu bentuknya yang ekstrim, terdapat pada para penderita psikosis jenis paranoid atau banyak angan-angan, pikiran yang sangat jauh dari kenyataan, atau merasa dirinya itu sangat diancam, merasa diri terlalu besar dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada heboid, yakni bentuknya itu seperti ekstrim, terdapat para penderita hipoperenia, suatu bentuk dari sosial antisosial. Sheldon sendiri menyatakan bahwa penyelidikannya dalam lapangan ini masih harus diuji, tetapi cara yang dipakainya memberi harapan yang baik di masa depan. Korelasi antara komponen psikiatris, yaitu seperti efektif, paranoid, dan heboid, dengan komponen-komponen subtype semua positif. Walaupun tidak terlalu tinggi, hal ini memberi kesimpulan bahwa antara komponen-komponen subtype dan komponen-komponen psikiatris itu terang ada hubungan. Walaupun hubungan itu tidak sederhana yang terdapat pada komponen-komponen subtype dan komponen-komponen temperamen. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang menjadi perantara dalam hubungan antara jasmani dan tingkah laku. Hubungan antara komponen-komponen jasmani dan tingkah laku dapat dijelaskan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ada sukses yang menyertai suatu cara bertingkah laku tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan saja, tetapi juga tipe jasmaninya. Contohnya, orang yang aktomorfosis tentu kurang berhasil bertindak kasar dan agresif, sedangkan orang yang mesomorfis akan lebih berhasil. Yang kedua, kemungkinan lain adalah bahwa hubungan antara jasmani dan temperamen dihubungkan oleh anggapan yang stereotipis dalam kebudayaan mengenai macam-macam tingkah laku yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berbeda-beda tipe jasmaninya. Jadi individu yang memiliki tipe jasmani tertentu itu menduduki peranan sosial tertentu pada keadaan biasa diharapkan bertingkah laku sesuai dengan perasaan sosialnya itu. Dan yang ketiga ada kemungkinan lain ada pengalaman atau pengaruh lingkungan menghasilkan tipe tubuh tertentu. Selanjutnya menimbulkan kecenderungan tingkah laku tertentu. Contohnya, orang yang berlatih atletik mempunyai bentuk tubuh tertentu sehingga cenderung menghasilkan perilaku tertentu pula. Dan selanjutnya itu ada kemungkinan selanjutnya ada apa saja sih faktor yang menjadi perantara dalam hubungan jasmani dan tingkah laku menurut Sheldon? Jadi ada dua, yaitu faktor genetik dan faktor biologi. Selanjutnya ada apa saja sih faktor yang menjadi perantara dalam hubungan jasmani dan tingkah laku menurut Sheldon? Jadi ada dua, yaitu faktor genetik dan faktor biologis. Sheldon memiliki keyakinan bahwa faktor genetik itu berperan signifikan dalam perilaku dan kepribadian. Temuan Sheldon memang bukan yang pertama mengenai hal ini. Friend dan Murray menggagas mengenai hakikat
behavior. Akan tetapi, Sheldon lebih memfokuskan langsung pada pengukuran karakteristik fisik biologis yang menggambarkan kepribadian seseorang. Sheldon memiliki keyakinan bahwa faktor biologis itu menentukan perilaku. Hal inilah yang membuat Sheldon merumuskan teori konstitusi. Penyelidikan Sheldon tidak hanya terbatas pada orang-orang normal saja, tetapi juga masalah-masalah ketidaknormalan. Hasil penyelidikannya mengenai ini yaitu bersama-sama dengan Whitcatz diterbitkan pada tahun 1948. Sheldon mengemukakan perihal gangguan kejiwaan terdiri dari dimensi primer. Ketiga dimensi itu pada pokoknya atau pada garis besarnya berhubungan dengan kategori-kategori yang biasa digunakan dalam diagnosis psikiatris. Adapun komponen-komponen psikiatris itu adalah yang pertama tadi afektif, yang kedua hebipernia, yang ketiga paranoid, dan yang keempat itu heboid. Dan yang terakhir itu kita membahas bagaimana sih implementasi dari psikologi konstitusi Sheldon dalam pendidikan dan proses belajar mengajar. Dari teori yang dikembangkan Sheldon, masuk akal kalau dia mengonsumsikan proses sosialisasi pada anak-anak. Harus disesuaikan dengan latar belakang somotipe dan temperamennya agar bisa berkembang maksimum seperti yang diinginkan. Mendidik anak dengan memperhatikan variabel dasar yang dimiliki anak itu memberi peluang yang paling menguntungkan. Contohnya, dalam mengenalkan sosialisasi dan hubungan interpersonal, anak yang somototonik mungkin membutuhkan pendekatan yang disiplin dan kaku. Anak karbotonik mungkin membutuhkan perlindungan dari pengaruh lingkungan, sedangkan anak viscerotonik membutuhkan kelompok sebaya untuk mengembangkan potensi sosialnya secara optimal. Dia ahli pendapat bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan potensi bakat anak, di mana bakat hanya diartikan sebagai kualitas dan arah dari perkembangan. Teori ini juga akan membantu atau memudahkan pendidik atau guru dalam proses belajar mengajar, seperti guru atau tenaga pendidik mampu menganalisis karakteristik atau kepribadian siswa berdasarkan struktur tubuhnya. Ketika guru bertatap muka dengan siswa, tentunya guru dapat melihat struktur tubuhnya, sehingga dari penglihatan tersebut guru sudah memiliki gambaran seperti apa kepribadian atau karakter siswa tersebut. Tetapi tidak semerta-merta mengatakan bahwa siswa A berkepribadian baik atau buruk, karena untuk mengetahui karakter seseorang dibutuhkan analisis dengan waktu yang cukup lama. Ketika mengelompokkan siswa atau membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, guru hendaknya membagi secara heterogen. Artinya, dalam kelompok tersebut itu terdiri dari jenis kelamin yang berbeda, struktur tubuh yang berbeda pula, sehingga siswa itu tidak merasa dibeda-bedakan dan tidak saling membantu antar sesama anggota kelompok. Dan ketika guru menemukan siswa dengan struktur fisik ektomorfi atau kurus, dada rata, tinggi, jangkung, atau lemah, biasanya siswa tersebut itu